Kasus dugaan korupsi yang menjerat Haji Halim sebenarnya berawal dari rencana pembangunan proyek strategis nasional Jalan Tol Ruas Betung Tempino Jambi. Ada persoalan administrasi di sana. Namun alih-alih menyelesaikan masalah administrasi, negara justru menuduh Haji Halim melakukan korupsi. Simak penjelasan ringkasnya berikut ini. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Betung Tempino Jambi tertuang dalam dakwaan ketiga jaksa terhadap Haji Halim. Dalam dakwaan itu, jaksa menuduh Haji Halim melakukan pemufakatan jahat untuk mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan yang masuk peta pembangunan jalan tol di Musi Banyuasin. Lokasi lahan yang dimaksud berada di kawasan perkebunan PT Sentosa Mulia Bahagia di Desa Peninggalan dan Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Musi Banyuasin. Lahan perkebunan PT SMB yang masuk rencana pembebasan tanah seluas 34 hektar. Lahan ini masuk dalam peta kerja PT SMB. Pada perjalanannya, Haji Halim menawarkan trase pergeseran pembangunan jalan tol, di mana pergeseran itu menghemat anggaran pembangunan jalan tol dari 5,7 triliun menjadi 3,1 triliun. Pergeseran trase yang dimohonkan oleh Haji Halim ini dilakukan secara prosedural, profesional, dan berjenjang. Ini sebagai wujud dukungan dan masukan dari Haji Halim sebagai warga negara Indonesia yang baik. Namun, di tengah adu klaim kepemilikan lahan tersebut, jaksa dari Kejari Musi Banyuasin justru mentersangkakan Haji Halim atas tuduhan pemalsuan dokumen surat pernyataan penguasaan fisik atau SPPF untuk ganti rugi jalan tol. Jan Maringka selaku kuasa hukum Haji Halim menegaskan bahwa SPPF itu bagian prosedur administrasi yang diatur dalam PP nomor 19 tahun 2021. Haji Halim mengikuti aturan itu karena pengadaan lahan dilakukan untuk kepentingan umum. Sementara itu, persoalan klaim tanah negara muncul akibat perbedaan peta digital BPN dengan kondisi faktual di lapangan. Ini tentu hanya masalah teknis semata dan bukan merupakan suatu tindak pidana, apalagi tindak pidana korupsi. Jan Maringka juga menambahkan bahwa tanah yang disebut bermasalah, yakni NUB 2574 dan NUB 2577 di Desa Simpang Tungkal, serta NUB 2316 dan NUB 2317 di Desa Peninggalan, sejatinya berada di dalam areal kebun PT SMB. Sebagian besar area kebun ini sudah dilepaskan dari kawasan hutan sejak 1993 dan 1996 melalui SK Menteri Kehutanan. Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa PT SMB tidak termasuk perusahaan bermasalah sesuai Permenhub nomor 36 tahun 2025. Penalaran ini memantik pertanyaan lanjutan. Kalau hanya persoalan administrasi, lantas kenapa jaksa menuduh Haji Halim melakukan korupsi? Kita akan kupas di video berikutnya.